Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Kepadamu rela ku beri. Baik, halo, selamat pagi semuanya. Salam budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kalau saya ucapkan salam museum, ibu jawab, bapak jawab, museum di hatiku. Salam museum. Sekali lagi, salam museum. Baik, hari ini kita masih merayakan ulang tahun Museum Indonesia yang ke-5 dan Museum Kampus Raya yang ke-12. Kita patut bersyukur bahwa permusiman di Indonesia masih dapat berjaya dan semoga kedepannya tetap bisa berjaya. Indonesia sangat kaya akan keberagaman dan budaya, dan majunya kebudayaan suatu wilayah ditandai dengan adanya pakaian yang dikenakan oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal adanya pakaian yang dikenakan untuk menutup bagian tubuh mereka. Walaupun bahan dan teknik pembuatannya digunakan masih sangat sederhana, salah satu kain tradisional yang digunakan manusia sejak zaman dahulu dan masih ada sampai sekarang adalah kain tenun. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang melalui Museum Kampus Raya mengadakan pameran temporer teknologi tradisional. Baik, saya di sini sudah bersama dengan Ibu Megawati, dan beliau dulu juga dipanggil sebagai, kalau di kampung itu, Ibu Punah. Ya Ibu? Ya. Baik, hari ini kita akan coba berdiskusi, berbincang-bincang bersama Ibu Megawati terkait tentang pembuatan tenun ikat. Halo Bu. Halo. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Ya Bu, jadi hari ini kita mau bincang-bincang nih tentang pembuatan tenun ikat. Mungkin nanti Ibu bisa bantu jelaskan bagaimana berbagi informasi kepada masyarakat Kabupaten Sintang, sobat-sobat museum sekalian, agar mereka bisa menjaga kebudayaan kita, dan yang belum tahu secara jelas bagaimana sih bahan-bahan. Ya. Mungkin pertama-tama saya mau bertanya tentang apa saja bahan-bahan yang Ibu gunakan untuk membuat tenun ikat. Bahan-bahan yang saya gunakan
untuk bikin alat tenun, kayu, bambu, udah tuh kebuat dengan ini rotan. Kayu, bambu, Ya, kayu, bambu, rotan dari tali kebuat. dan setelah itu apa yang dilakukan ketika bahan itu sudah ada, Bu? Ya, kalau bahan tuh sudah ada, ini benang ini dibuka, dipasang di sini. Ini namanya apa, Bu? Ini namanya ulu ayan. Ulu ayan. Ya, Bahannya dari bambu juga. ya jadi bambu juga. Setelah itu sudah dipasang di sini, dilepaskan, ditenun sedikit seperti ini untuk bikin sebelah. Berarti di dua Sebelah. sisi ya, Bu? Ya, ini untuk bikin jarak ini. Ini kan sebelah, ini kan sebelah. Ini kan dah ditenun di sini untuk bisa masukkan benangnya. Oke. Nah, bikin Ini kain yang udah jadi atau belum, Bu? Benang. ini belum, ini baru habis diikat. Oh, gitu. Sudah diwarnai. Dan harus disejajarkan seperti ini ya, Bu? Iya. Baik. Setelah itu untuk bahan-bahannya selain kayu sebagai pendukung, hanya ini aja, Bu? Iya, ini untuk nenunnya, ini namanya belia. Ini namanya belia. Ya, Baik, Sobat Museum, ini namanya belia, bukan pedang. bukan pedang. Memang bentuknya seperti Seperti Pedang. pedang. ini. Kayunya dari kayu apa nih, Bu? Ini kayu belian nih. Kayu belian. Ya, bisa juga dari kayu yang tempat lebah tuh, kayu lalau kata orang kampung. Kayu tuh. lalau. Ah, itu bisa juga. Kayu tapang lalau tuh Berarti tadi ini gunanya untuk untuk nenun. nenunnya. Ya. Nah, di situ banyak alatnya tuh. Oh, berarti alat yang lengkapnya di sini ya, Bu? Ya. Boleh kita geser ke sini, Bu? Untuk proses pembuatannya memakan waktu berapa lama ya, Bu? Iya, lama juga lah. Kan mulai dari buka benang, sudah tuh tenun sedikit, udah tuh baru ngikatnya. Kalau rutin mampu juga 1 minggu atau 1 bulan. Dan tergantung seberapa besar kainnya atau Besar kainnya juga lah. motif-motifnya seperti apa, Bu? Maksudnya apakah ada kain yang polos atau kain yang bermotif? Benangnya masih polos lah, orang bikin motifnya kan pakai tali. Oh, pakai tali ya, Bu? Dulunya pakai daun di hutan tuh. Tuh ada saya lihat di situ tadi tuh. Oke. Dulunya pakai itu, sekarang orang dah beli tali rupiah juga untuk ikatnya. Tali rupiah ya? Iya. Oke, Bu. Sekarang pakai tali rupiah, ndak cari ke hutan lagi. Oke, Sobat Museum, kalau tadi udah disampaikan oleh Bu Megawati tentang bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan beliau untuk menenun, dan selanjutnya mungkin kita ke tahap pembuatan kain tenun itu sendiri. Mungkin Ibu bisa mulai dari awal apa yang akan dilakukan tahap pertamanya. Itulah buka benang tuh. Ya udah, ayo. Nah, ini Sobat Museum adalah proses pertama dalam pembuatan tenun ikat. Jadi Bu Megawati memasangkan benang ke apa namanya nih, Bu? Layan. Layan, Ulu ayan. ulu ayan. Ini butuh ketelitian yang sangat baik. Gini lah. Disilang-silang gitu, Bu ya. Disilang-silang. Nah, gini. Nah, gini lah yang bukanya. Iya, Bu. Nah, ini bikin benang untuk masukkan, dulunya kan ini yang dibikin di sini. Ini benang dengan yang benang berbeda, Bu? Enggak, ini udah diwarna. Oh, itu udah diwarna ya? Dulunya seperti ini. Oh ya. Terus diwarnain gitu ya? Ya. Sebelum diwarnai dulu tuh benang ini masuk ke sini, ke gasing ini. Oh.
sebelum diwarnai Bu ya. Nah, dulunya belum diwarnai, pakai ini bukanya. Ya sekarang udah zaman yang canggih ya. Ini dulu kan terbuka, ini karena udah nih udah diwarna ini kendur gitu, ndak lagi. Udah rapat lagi Bu ya. Udah digolong gini, masukkan di kayu itu yang untuk nenon tuh tadi. Ini namanya gasing angin. Gasing angin. Ini gasing untuk buat benang ada situ. Itu untuk berbenang, itu namanya juga sama Bu ya, gasing angin juga. Itu gasing untuk buat benang dari kapas. Benang dari kapas? Ya, orang dulu kan belum ada benang dijual tuh kan, buat dari kapas pakai gasing itu. Oh. Dipintal dulu. Itu di zaman dahulu ya, Sobat Museum. Ya, pakai itu dulu bikin benang. Ini mau digulung sampai habis Bu? Sampai habis. Nah Sobat Museum dimanapun berada, ini contoh hasil yang dari tenun ikat yang udah dibuat, yang udah jadi seperti ini. Kalau yang seperti ini memakan waktu berapa lama Bu untuk proses pembuatannya? Ya lama juga lah, karena nenunnya kan ini kan udah dibagi-bagi, tidak besar seperti itu. Nenunnya hanya 5 nenunnya, tapi hasilnya udah ditenun tuh udah dibuka 10 hasilnya satu kali nenun. Oh, satu kali nenun itu bisa menghasilkan 10 seperti ini? Bisa 10 seperti ini. Untuk bahan pewarnanya ini menggunakan apa sih Bu? Pewarnanya ada 2, ada celup kimia, ada juga celup alam. Celup alam tuh dari urat mengkudu. Urat mengkudu. Akar mengkudu tuh. Dengan ada juga daun di hutan tuh, daun kerbang, udah tuh daun lengkar gitu. Daun lengkar. Kulit lengkar. Oh, itu dicampur. Kulit lengkar tuh sendiri, campurnya dengan kapur gitu. Oke. Kerbang tuh dari daunnya. Nah itu celup alam. Kalau celup kimia tuh ya itu beli. Oh iya, udah zaman sekarang ya Bu? Kalau zaman dulu mungkin masih pakai pewarna alami. Oh, pakai warna alam dulu. Dan ini biasanya untuk dijual ya Bu? Iya, dijual. Dengan kisaran harga berapa Bu? Sekarang udah 40 karena benang ini dulunya kan 100, benang ini dulunya besar 2 kilo nih. Sekarang udah 135. Itulah ini naik sedikit, dulunya saya jual 35, sekarang 40. Karena benang ini udah naik, dulunya kan 100, sekarang udah 135. Oke. Gitu. Sesuai sih Bu dengan karena bikinnya lama. Buat mulai dari sini dulu, udah tuh baru ngelipatnya, ditenun sedikit di sana. Udah tuh baru masang ke kayu tuh. Udah diikat baru diwarna. Udah dibuka nanti tuh banyak, lebar ada 10 juga, 20 ini nanti semua hasil nih. Hasilnya Bu ya? Ini kan lipatnya banyak. Berarti anak muda nih pakai ini asik nih ya Bu ya? Untuk digantungin di sini bisa, kan? Bisa untuk ngikat kepala juga. Kepala juga bisa. Terus Bu, setelah itu ketika benangnya udah digulung ke situ? Udah digulung, itulah untuk ini tadi ada kayu yang kecil saya bawa ke situ tadi tuh. Nah, pakai kayu Bu, ini. Masukkan digulung-gulung gini sampai besar. Baru masukkan nenun nih. Rumit juga nih. Kalau yang kecil seperti ini kan tadi kan kata Ibu kan ada 10 ya. Kan kali senun gitu. Kan seperti itu. Kan dibagi-bagi gitu, udah dibagi baru nenonnya. Terus kaitannya dengan yang kecil ini tadi, kalau ini untuk buat yang untuk masukkan nenun gitu. Oh, kalau yang untuk skala besar pakai yang itu. Pakai itu. Oh gitu. Oke Bu. Rumit bikin nih, ini kan banyak. Enggak seperti itu kan satu aja. Kalau bikin yang besar, udah ini masang di sini, sudah itu dibuka, diwarnai, sudah itu diwarnai, dimasuk sini lagi digulung, udah baru masuk sini kan macam-macam singkatnya kan. Iya. Rumit. Caranya tadi Bu ya? Caranya. Berarti kalau satu hari itu berapa jam Bu habiskan waktu untuk pembuatan satu kali tenun?
Saya nih sebentar-sebentar, dah tuh panggil cucu saya, nggak bisa lama. Oke, sobat museum, Bu Megawati sudah mulai untuk proses nenun. Memang rumit ya. Rumit, untuk lama. pembuatannya, saya saja melihat Sampai penuh nih, lama kan. Ini namanya karap. Karap. Ini namanya gelungan. Karap ini gunanya untuk bukanya. Oke. Untuk buka. Agar benangnya lebih rapi lagi Bu ya kalau ditarik ke atas. Ini Ibu tarik-tarik seperti itu supaya apa Bu? Supaya ini padat. Kalau enggak pakai ini namanya sumi. Sumi. Nah, sumi ini kalau enggak pakai ini nanti enggak sama lebarnya. Ada yang besar, ada yang kecil sampai sana. Menenun enggak sama besar gitu, harus pakai ini. Jadi harus sejajar juga Bu ya? Harus pakai ini supaya ini rata besar gitu, sama besarnya. Jadi mungkin untuk generasi muda sekarang untuk mengerjakan seperti ini mikir 2 kali. Nggak betahnya tadi kan? Harus betah, tapi kalau udah mulai kerja mau bikin gitu. Kalau udah selesai mau bikin lagi. Berarti proses yang pertama ini narik-narik seperti ini untuk untuk benangnya yang kendor tuh suruh terik gitulah. Oke, benang yang kendor supaya jadi terik Bu ya. Ya. Terima kasih untuk sobat museum yang dimanapun berada, baik di rumah atau di tempat kerja yang mungkin sedang menyaksikan. Semoga kebudayaan kita ini tetap terjaga, kita sama-sama menjaganya agar tidak hilang, tidak punah. Dan generasi muda, mungkin ada pesan Ibu yang mau disampaikan untuk generasi muda kita Bu? Iya, generasi mudanya harus belajar lah supaya kerjaan ini tidak putus-putus. Udah tua, ada yang muda kerjakan. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau saya ucapkan salam museum, oke, salam museum, museum di hatiku. Oke, terima kasih Bu. Ya.